Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini saya tidak ngebolang teman-teman, tapi saya mau memberikan sedikit pengalaman saya mengenai palep teman-teman. Palep yang sistem damping yang biasa saya pergunakan teman-teman. Palep sistem damping yang biasa saya gunakan, mohon maaf teman-teman, karena saya di pinggir jalan teman-teman, jadi banyak kendaraan lewat, jadi suaranya agak terganggu teman-teman. Jadi palep yang saya gunakan ada dua teman-teman. Yang pertama saya pernah menggunakan itu palep sistem damping yang menggunakan pentil ban tubles teman-teman. Ini dia pentil ban tubles, dan saya menggunakan paralon yang setengah in teman-teman. Saya pakai yang Rucika yang tebal teman-teman. Dan yang sekarang saya gunakan adalah yang sistem damping menggunakan karet suntikan teman-teman. Ini dia teman-teman, karet suntikan yang saya gunakan yang nomor 5 mili teman-teman, yang 5 mili. Dan ini dia karetnya teman-teman. Dan ada yang nanya di komentar teman-teman bahwa bagusan mana antara palep yang pentil ban tubles atau karet bekas suntikan teman-teman. Jadi dari kedua bahan ini ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing teman-teman. Untuk palep yang sistem ban tubles teman-teman, saya tidak merekomendasikan karena sebenarnya ini bagus juga. Bagusnya dia kuat dari karetnya teman-teman, dia kuat, cuman kekurangannya tekanannya terlalu tinggi. Dalam artian terlalu tinggi itu bukan ke transfer buangnya yang tinggi teman-teman, bukan. Jadi dorongan untuk menahan menahan si L-nya itu terlalu keras teman-teman. Jadi kalau kita tekan trigger, tekan picu itu kita keras tangannya teman-teman, tidak lunak. Itu kekurangannya. Dan kekurangan yang lainnya, karena tekanan terlalu tinggi, saya di sini untuk penahannya, untuk penahan lontarannya itu pakai paku teman-teman. Pakai paku, tetap paku itu melengkung teman-teman, melengkung dan pecah. Beberapa kasus itu pecah, sampai beberapa kali, saya 3 kali mungkin teman-teman, pecah, selalu pecah. Walaupun di double itu selalu pecah teman-teman. Jadi itu kekurangannya. Kelebihannya, jadi dia langsung teman-teman, langsung ke sini tuh udah ngepres teman-teman. Ya agak simpel lah daripada yang sistem kayak gini. Dia langsung, jadi tidak perlu apa namanya. Kalau ini kan dilapis dulu teman-teman, dilapis. Dan banyak sering kebocoran itu di ininya, di lapisan ininya teman-teman. Ini kan dilapis dulu baru dilem. Nah itu sering terjadi kebocoran di situ teman-teman. Waktu dimasukin itu dia terjadi kebocoran. Dan kalau untuk kelebihan dari palep yang saya gunakan, menggunakan bekas suntikan teman-teman. Ini untuk tekanan dia rendah teman-teman, tidak terlalu kuat tekanan ketukangnya. Tidak terlalu kuat. Jadi untuk picunya ini ringan teman-teman. Untuk picunya ringan. Cuman kekurangan dari palep yang sistem bekas suntikan, karet bekas suntikan, karetnya ini teman-teman. Ini dia. Karetnya ini cepat rusak teman-teman. Cepat rusak teman-teman karetnya. Itu aja yang cuman satu itu mungkin kekurangannya. Sama dari perakitan, ini harus ditebelin dulu biar bisa masuk ke sini dan terus dilem. Jadi kekurangannya itu teman-teman, ini dari karetnya yang sering cepat rusak teman-teman. Hanya mungkin beberapa minggu ini rusak, harus diganti lagi. Dan pembuatannya juga sangat memakan waktu karena harus ini dililit dulu, dilem pakai
kain kasa, kain itu tuh, kain apa yang buat nambal itu teman-teman, mungkin saya bilang kain kasa yang buat nambal kebocoran di dinding, di tembok. Ini harus dililit dulu atau pakai kertas, dililit, dilem, baru dia dimasukin ke sini. Nah, waktu pengeleman di sini ini yang sering bocor teman-teman. Ini harus bener-bener rapat, jangan sampai ada kebocoran. Dan ini ya kelebihannya itu, kelebihan dari valve ini, dia tidak terlalu tinggi tekanan penahan keluar ke belakangnya, tidak terlalu tinggi, jadi tidak terlalu keras teman-teman. Untuk picunya tidak terlalu keras. Dan kekurangan dari semua sistem damping ini yang saya gunakan, kekurangannya itu sama-sama. Kalau kita misalkan setelah master itu harus benar-benar posisi ke depan, harus posisinya dia nutup valve-nya teman-teman. Karena kalau sudah lama, misalkan 1 hari 2 hari, ini keras teman-teman, ini keras, walaupun dikasih minyak juga dia kering, keras, mengeras teman-teman. Jadi saran saya kalau yang menggunakan sistem damping kayak gini, usahakan posisinya itu menutup. Kalau kita mau tinggalkan atau kita mau nyimpan, posisi menutup. Dan kalau bisa selalu diisi angin. Selalu diisi angin dengan maksud kalau kita mau menggunakan, kita tinggal buang angin, jedor, dia kan keluar lagi. Itu kalau sudah keluar itu dia lancar lagi teman-teman. Dia tidak keras lagi. Baru bisa dimasukin lagi, ditutup lagi teman-teman. Mungkin itu kekurangan dari kedua valve yang sistem damping menggunakan karet bekas suntikan, dan karet bekas karet pensil bantu gas teman-teman. Oke teman-teman, itulah kelebihan dan kekurangan dari valve sistem damping yang saya pernah gunakan atau yang saya gunakan untuk sekarang ini teman-teman. Dan saya juga pernah menggunakan valve yang asli sub Innova, yang aslinya teman-teman, yang OD25 yang setengah in itu saya pernah menggunakan. Dan untuk yang sistem damping itu kurang bagus teman-teman, karena dia lubangnya terlalu kecil, baik lubang transfer maupun lubang buat keluarnya penahan itu terlalu kecil teman-teman. Jadi hasilnya kurang maksimal untuk yang sistem sistem senapan menggunakan paralon teman-teman. Itu kurang direkomendasikan menggunakan valve sub Innova yang P5 kayak gitu. Itu tidak direkomendasikan untuk sistem senapan menggunakan paralon teman-teman. Saya pernah mencobanya itu ngempos teman-teman. Jadi kalau yang ini suaranya bledar gitu, duar. Kalau itu ces, cuman gitu teman-teman. Jadi mungkin tekanannya yang kurang penuh, anginnya yang kurang penuh teman-teman. Itu walaupun perkiraan saya itu walaupun tabung yang 5 cm, tabung P5 itu kepadatannya mungkin bisa sampai 1000 PSI teman-teman, walaupun kecil itu teman-teman. Jadi kekuatan keluarnya juga dia gede kalau dari pompa bawahnya sub Innova, sub Tiger gitu teman-teman. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk yang teman-teman yang mau mempergunakan valve P5 untuk senapan paralon teman-teman. Itu tidak direkomendasikan karena saya sudah pernah mencoba dan hasilnya itu ngempos teman-teman, tidak full. Oke, gitu aja teman-teman. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel saya, yang sudah subscribe, baik yang sudah nge-share, nge-like, dan berkomentar di komentar-komentar video-video saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Jadi dalam kita membuat senapan teman-teman, ada beberapa teknik-teknik yang digunakan
atau sistem yang digunakan buat senapan paralon itu ada beberapa macam teman-teman. Ada yang menggunakan sistem kran, ada juga yang sistem palep, sistem hammer teman-teman, dan yang saya gunakan ini sistem damping, sistem buang angin teman-teman. Itu terserah mau menggunakan yang mana, tapi untuk pemula disarankan menggunakan yang sistem kran teman-teman, karena sistem kran itu lebih simpel, hemat biaya, tidak rumit teman-teman. Tapi kekurangan dari sistem kran itu tidak mampu di tekanan tinggi teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang mau mencoba merakit, saya sarankan tidak usah kita memfokuskan di bagus atau model yang bagus, karena kita untuk master itu bukan model yang di nomor satu kan teman-teman, tapi power teman-teman. Powernya yang mesti bagus. Kalau untuk menembak ikan teman-teman harus benar-benar powerful, karena kalau power kita kurang itu sangat mengecewakan teman-teman, sangat mengecewakan di waktu di lokasi, karena kita itu menunggu ikan itu bukan sebentar teman-teman, bisa berjam-jam itu nungguin ikan keluar. Nah kalau misalkan nungguin ikan keluar berjam-jam, 1 jam 2 jam baru nongol, sedangkan power kita kurang, waktu ada ikan akurasi meleset, aduh itu sangat ini teman-teman, sangat mengecewakan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video yang saya sampaikan hari ini teman-teman, mengenai palep yang saya gunakan dan mengenai kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem, kedua karet yang saya gunakan, menggunakan palep sistem batu bles dan sistem karet bekas suntikan. Jadi untuk sementara sekarang ini saya menggunakan yang bekas suntikan teman-teman, karena ini lebih tekanannya lebih rendah, tekanannya dia tidak terlalu keras teman-teman, untuk picunya tidak terlalu keras. Dan kekurangannya ini karetnya ini teman-teman, paling beberapa minggu kalau kita sering menggunakan rusak. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan juga di share teman-teman, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten video tentang master ikan menggunakan paralon teman-teman. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa, ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.